Warga keluhkan jalan rusak. Sekolah terbakar saat jam pelajaran. Jembatan Siak jadi destinasi wisata. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Pagi hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera bagian utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Pagi. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Pagi selengkapnya hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Informasi pertama saudara, jalan di Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru rusak parah. Pengendara terpaksa melintas dengan hati-hati akibat lubang sedalam 50 cm. Beginilah kondisi jalan sepakat yang berada di Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau. Kerusakan jalan diperkirakan sepanjang 50 meter, dengan kedalaman lubang antara 20 hingga 50 cm. Kondisi jalan semakin parah bila musim hujan, karena air menggenang sehingga jalan berubah menjadi kolam lumpur. Sedangkan saat musim kemarau, debu tebal menjadi masalah baru bagi warga. Tak jarang pengendara roda 2 terperosok ke dalam lubang yang tak terlihat saat hujan deras. Untuk menghindari kecelakaan, warga berinisiatif memberi tanda di titik jalan yang paling parah rusaknya. Mereka memberi batu atau kayu sebagai penanda sementara. Warga menyebutkan kerusakan jalan sudah terjadi sejak beberapa bulan terakhir dan belum ada perbaikan dari pihak pemerintah. Padahal jalan ini merupakan satu-satunya akses yang sering digunakan oleh warga. Penyebab utamanya banjir, Pak. Banjir saat selalu melanda ukas ke sini, makanya jalan nggak pernah tahan. Drainasenya buruk atau gimana? Sama sekali itu drainase yang udah nggak benar. Mobil besar sering lewat sini. Yang kedua, jalan pun udah nggak maksimal lagi, jadi pakai mobil-mobil truk yang drainasenya udah nggak kapasitas. Warga berharap pemerintah Pekanbaru dapat segera turun tangan untuk memperbaiki jalan tersebut, agar aktivitas masyarakat dapat kembali lancar dan aman. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, pasca temuan cacing pada menu makanan bergizi gratis di SMA Negeri 6 Medan, Badan Gizi Nasional Sumatera Utara masih mendalami temuan tersebut. Inilah rekaman video saat pembagian menu makanan bergizi gratis MBG di sekolah SMA Negeri 6 Medan pada hari Jumat pekan kemarin. Dalam video menunjukkan adanya kontaminasi pada menu MBG berupa cacing yang masih hidup. Menu ini disediakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kota Matsum 1 yang baru beroperasi sekitar 2 minggu lalu. Kepala BGN Regional Sumatera Utara Agung Kurniawan menyatakan tim SPPG telah melakukan kegiatan sesuai standar. Timnya telah melakukan pemeriksaan ke SPPG dan belum ditemukan kelalaian petugas. Meski demikian, pihaknya belum bisa memastikan dari mana sumber kontaminasi cacing. Sekarang ini kita sedang mendalami bagaimana dan dari mana itu bisa terjadi. Kalau saya lihat tadi sepanjang proses di dapur, saya sudah lihat ya. Alhamdulillah, mereka melaksanakan sesuai dengan standarnya. Mereka melaksanakan kegiatan double checking ketika pemorsian. Begitu. Jadi ini kita akan sampaikan ke sekolah dan kita mau cek apa yang terjadi di sekolah. Program MBG masih berjalan lancar di SMA Negeri 6 Medan. Masyarakat berharap agar program ini tidak menjadi kekhawatiran. Seperti yang disampaikan Badan Gizi Nasional yang menyebut dari total kasus keracunan pangan di Indonesia, 48% disebabkan program makan bergizi gratis. Ruganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.
Saudara, seorang oknum DPRK Simelu Aceh diduga mengkonsumsi narkoba saat terjaring razia di salah satu tempat hiburan malam. Wakil rakyat ini diperiksa personel Ditres Narkoba Polda Sumut. Ini adalah rekaman video amatir yang direkam polisi saat menggelar razia di salah satu tempat hiburan malam yang ada di pusat kota Medan. Dari 37 orang yang dites urin, 1 diantaranya terindikasi sebagai pengguna narkoba usai urinnya dinyatakan positif. Belakangan, pengunjung yang diduga positif narkoba adalah AS, seorang oknum DPRK Simelu Aceh. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Komisaris Besar Polisi Ferry Walintukan mengungkapkan pihaknya sama sekali tidak mengetahui yang bersangkutan merupakan anggota dewan. Sebab dari identitas yang diserahkan kepada polisi tertera jika AS berstatus sebagai wira swasta. Dari hasil pemeriksaan, AS mengaku mengkonsumsi narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1,5 butir. Hal inilah yang menyebabkan urin AS positif narkoba. AS pun kemudian diserahkan ke tempat rehabilitasi untuk dilakukan proses penyembuhan. Sesuai aturan yang berlaku, pengguna narkoba tidak dipenjara melainkan direhabilitasi. Kami melakukan pemeriksaan cek urin terhadap 37 pengunjung yang diduga mengkonsumsi apakah alkohol maupun psikotropika. Dan hasilnya 36 negatif dan 1 positif atas nama AS. Sementara itu, Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Komisaris Besar Polisi Andi Arisandi bilang pihaknya kini tengah menyelidiki asal-usul narkoba yang dikonsumsi AS. Pemeriksaan awal, AS mengaku mengkonsumsi narkoba sebelum tiba di tempat hiburan malam yang dirazia polisi. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, 2 kepala dinas pemerintah Kota Medan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana kegiatan Medan Fashion Festival 2024. Dalam kasus ini kerugian negara diperkirakan 1 miliar rupiah lebih. Kejaksaan Negeri Medan menetapkan 3 orang tersangka dugaan korupsi dana kegiatan Medan Fashion Festival 2024. 2 diantaranya merupakan kepala dinas di pemerintah Kota Medan. Masing-masing Beni Iskandar Nasution yang menjabat Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, serta Kepala Dinas Perhubungan Erwin Saleh. 1 tersangka lainnya merupakan rekanan sebagai pelaksana kegiatan berinisial MH yang menjabat Direktur CV Global Mandiri. Kepala Kejaksaan Negeri Medan, Fajar Syaputra, mengatakan nilai anggaran kegiatan ini sebesar 4,8 miliar rupiah. Yang dalam pelaksanaannya ada pembayaran yang tidak sesuai aturan sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar 1 miliar lebih. Pagu anggaran itu sebesar 4,8 miliar. 4,8 miliar. Nah, kemarin sudah dilakukan penghitungan mulai dari tahap penyelidikan, dan tahap penyidikan kita ekspos bersama dengan Inspektorat Kota Medan. Didapat nilai kerugian itu sebesar 1 miliar 132 juta. Nah, jadi teman-teman pasti ketahui dengan anggaran segitu ada beberapa kegiatan, item kegiatan yang kita duga sesuai dengan hasil LHP itu tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan. 2 tersangka Beni dan MH telah ditahan di Rutan Kelas 1 Medan, sedangkan tersangka Erwin tidak hadir dengan alasan sakit. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sekolah terbakar saat siswa belajar, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Pagi. Saudara, puluhan siswa dan guru di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara berhamburan saat sekolah mereka terbakar. Proses belajar mengajar pun dihentikan. Inilah rekaman ponsel warga yang merekam saat ruangan kelas di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara dilalap api pada Selasa sore. Terlihat asap tebal dan api membumbung tinggi ke udara.
Siswa dan guru pun panik dan berhamburan keluar ruangan untuk menyelamatkan diri. Setelah menerima laporan, 5 unit pemadam kebakaran dan 40 personel dikerahkan untuk memadamkan api. Setelah 1 jam berjibaku memadamkan api, petugas pun akhirnya berhasil menjinakkan si jago merah. Kepala Sekolah SMA Negeri 5, Kota Padang Sidempuan, Sahmadan Ritonga mengatakan, kebakaran ini bermula pada saat saksi mata melihat kepulan asap dari atap gedung pada saat proses belajar mengajar sedang berlangsung dan disusul dengan percikan api. Mengetahui hal tersebut, pihak sekolah pun langsung mengevakuasi seluruh siswa dan guru ke tempat yang aman dan langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran. Begini, tadi waktu kejadian itu kira-kira jam 14.30 ada asap yang mengepul. Kemudian dari situ kita langsung menuju tempatnya ini. Pertama kita amankan seluruh siswa dan kita lapangan pengamanan. Habis itu baru kita telepon pemadam kebakaran. Sementara itu, Kabid Damkar Kota Padang Sidimpuan Ashadi Muhtar Nasution menyebut dugaan sementara terjadinya kebakaran ini disebabkan oleh korsleting listrik di atap bangunan sehingga api dengan cepat melahap isi ruangan. Beberapa murid SMA 5 melihat adanya percikan api dari atas plafon. Kemudian mereka berteriak karena sudah mulai membesar dan mereka segera berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Ada berapa unit damkar yang dikerahkan dan berapa personil, Pak? Nah, kebetulan hari ini kita mengerahkan 5 unit damkar dan berikut personilnya kurang lebih 40 orang. Pak. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun proses belajar mengajar esok hari tetap akan dilaksanakan. Hairul Bazar, Kompas TV, Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Saudara, 3 pria pelaku begal yang dikenal sadis diringkus petugas Subdit Jatanras Polda Sumatera Utara. Pelaku diringkus saat tertidur di sebuah hotel. Rekaman CCTV inilah yang sempat viral di media sosial beberapa hari lalu. Korban yang melintas di Jalan Meteorologi Medan dikejar pelaku yang mengendarai sepeda motor dan kemudian membacok korban dari belakang hingga menyebabkan korban terluka. Korban sempat melakukan perlawanan meskipun akhirnya gagal dan sepeda motor korban berhasil dibawa kabur pelaku. Berdasarkan rekaman CCTV ini, petugas Subdit Jatanras Polda Sumatera Utara kemudian mengidentifikasi para pelaku yang kemudian ditangkap di 2 tempat berbeda. 2 pelaku ditangkap di sebuah hotel saat tengah tertidur pulas, sedangkan 1 pelaku lagi ditangkap di area pergudangan kawasan Medan Tembung saat tengah bekerja. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Riko Taruna Mawuruh bilang ketiga pelaku yang ditangkap ternyata bukan kali pertama beraksi. Dalam aksinya, para pelaku juga selalu menggunakan senjata tajam dan selalu melukai korbannya. Para pelaku juga berstatus sebagai residivis dalam kasus serupa. Para tersangka yang kami amankan bahwa mereka biasa melakukan hal tersebut, jadi bukan baru sekali. Sudah berulang-ulang, mudah-mudahan ini kami dapat pengembangannya. Kemudian dari ketiga orang tersebut semuanya residivis. Kini ketiga pelaku terancam penjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian yang disertai dengan tindak kekerasan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, setelah 40 hari jenazah Argo Prasetyo tertahan di negara Kamboja, WNI asal Langkat ini akhirnya tiba di rumah duka di Jalan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Tangis keluarga pecah menyambut kedatangan korban. Tangis keluarga pecah saat Argo Prasetyo, 25 tahun, warga negara Indonesia yang meninggal dunia secara tragis di Kamboja 30 September lalu, tiba di rumah duka. Argo diduga menjadi korban penganiayaan setelah bekerja di kantor scam atau penipuan daring. Kabar kematian Argo sempat viral di media sosial dengan video yang memperlihatkan dirinya terbaring lemah di jalanan dengan luka lebam di wajah dan tubuh sangat kurus.
Setelah melalui rangkaian proses hingga 46 hari, jenazah Argo akhirnya tiba di rumah duka Jalan Tanjung Pura, Gang Famili, Stabat Langkat, Jumat siang. Jenazah Argo disambut isak tangis keluarga. Setelah disemayamkan dan disolatkan, jenazah langsung dimakamkan di lokasi pemakaman yang tidak jauh dari rumah duka. Ega Prasetya, adik korban, mengungkapkan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah dan Kementerian Luar Negeri dan pihak yang telah banyak membantu kepulangan Argo. Pertama, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melancarkan proses pemulangan jenazah pada hari ini. Dan saya terima kasih juga kepada pemerintah dan teman-teman, terutama Pak Pendeta Penrod Siagian yang mendampingi saya. Ini anggota juga. Bersama Matthew Dimas Bastanta, anggota DPRD Langkat, dan Pendeta Penrod Siagian mengurus proses pemulangan kepada Kementerian Luar Negeri hingga akhirnya korban dapat dipulangkan. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Langkat, Sumatera Utara. Saudara, petugas Polres Asahan, Sumatera Utara menangkap 2 orang kurir sabu jaringan internasional. Penangkapan kedua tersangka sempat diwarnai tembakan peringatan dari petugas kepolisian. Inilah visual detik-detik menegangkan saat personil Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan menghentikan sebuah mobil minibus di Kabupaten Asahan yang dikendarai kedua pelaku. Petugas polisi yang menyamar sebagai pengantar paket langsung menghadang mobil tersebut dan melepaskan tembakan peringatan agar kedua pelaku menyerahkan diri. Dari dalam mobil, petugas menyita 4 tas besar berisi 76 kg sabu. Kedua pelaku merupakan kurir jaringan internasional yang menjemput sabu dari negara Malaysia untuk dibawa ke Palembang, Sumatera Selatan. Dan inilah salah satu hasil dari kerjasama dari informasi masyarakat bahwa akan adanya pengiriman narkoba menggunakan kendaraan. Dan kebetulan infonya alhamdulillah valid dan kami menindaklanjuti dan alhamdulillah bisa terungkap oleh keduanya. Kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Asahan. Armendo Sinaga, Kompas TV, Asahan, Sumatera Utara. Saudara, seorang pemuda di Kota Medan dibegal kawanan geng motor. Korban dianiaya sebelum akhirnya pelaku membawa kabur motor korban. Aksi kawanan begal terekam kamera pengawas atau CCTV di salah satu warung bakso di kawasan Jalan Kapten Rahmat Budin, Gang Jagung, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Para pelaku tak hanya membawa kabur sepeda motor korban, namun juga menganiaya korban dengan senjata tajam. Korban sendiri rencananya berangkat kerja dan tidak menduga kawanan pelaku yang menggunakan sepeda motor merupakan kawanan begal. Gak lama sampai di Gang Jagung, langsung dipepet, kunci saya diambil, langsung diancam. Tak pertolongan dari situ, ada yang menolong juga, ada mungkin karena takut kan mereka. Korban yang telah melaporkan aksi pembegalan ke Polsek Medan Labuhan berharap petugas segera menangkap para pelaku. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Kontraktor bongkar drainase, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Pagi. Saudara, kontraktor di Kota Pekanbaru Riau ngamuk dan membongkar gorong-gorong jalan. Pembongkaran itu lantaran pemerintah Kota Pekanbaru tak kunjung membayarkan proyek tersebut. Inilah visual kontraktor marah dan membawa kendaraan berat berupa ekskavator dan membongkar gorong-gorong jalan yang berada di Jalan Letkol Hasan Basri, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Riau. Aksi nekat tersebut dilakukan sebagai bentuk dari tertundanya biaya pekerjaan tahun 2024 yang belum dibayarkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru.
Salah seorang kontraktor, Henry, mengaku proyek tersebut merupakan pengerjaan di tahun 2024 dan tak kunjung dibayar hingga waktu yang disepakati pada bulan 8 tahun 2025. Ada 4 paket pekerjaan yang nilainya mencapai 800 juta rupiah, belum dibayarkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Saya kerja di tahun 2024, melaksanakan drainase, pekerjaan drainase 2 paket, 2 lagi sama anak saya. Itu pas akhir tahun kita mengajukan SPM-nya karena ada masalah di Pemko, ketangkapnya PJ Wali Kota, barang itu ditunda bayar. Itu janji pihak Pemko untuk menyelesaikannya di tahun 2025. Saya tunggu-tunggu sampai bulan 11 ini, pihak Pemko belum ada mengatakan yang tunda bayar 2004 mau dibayarkan. Sementara itu, pemerintah Kota Pekanbaru langsung meninjau lokasi pembongkaran gorong-gorong oleh kontraktor. Mereka menyayangkan adanya aksi pembongkaran tersebut karena menyebabkan akses warga terganggu. Pemko Pekanbaru berkomitmen akan membayar tunggakan terhadap sejumlah pekerjaan proyek di Kota Pekanbaru. Ya, tadi malam sudah dijelaskan arah Pak Wali dan juga langsung Pak Wawa turun ya, Pak Wakil Wali Kota. Intinya begini, kita dalam membangun kota ini kan memang perlu kolaborasi bersama-sama. Dalam konteks ini ada beberapa kegiatan yang memang belum terselesaikan pembayarannya. Namun secara fisik sudah digunakan oleh masyarakat. Memang itu kan dirancang untuk kemanfaatan masyarakat. Nah, tentu kita berharap, kita mengimbau kepada teman-teman, ini 2 hal yang berbeda. Pekerjaan fisiknya sudah selesai, sudah dimanfaatkan. Terkait dengan pembayarannya, pemerintah kota kan komit ya, berdiktat untuk melakukan penyelesaian terhadap utang-utang pemerintah kota. Setelah menerima kepastian dari pemerintah Kota Pekanbaru, pekerja dari kontraktor kemudian melakukan perbaikan gorong-gorong yang sebelumnya dihancurkan. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, hindari kecelakaan saat berkendara, Satuan Polisi Militer Kodam Iskandar Muda gelar pelatihan safety riding bagi prajurit. Gelaran ini akan meningkatkan kesadaran berkendara sekaligus membina disiplin jajaran Kodam Iskandar Muda. Pelatihan safety riding ini adalah untuk pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas di kalangan prajurit Kodam Iskandar Muda. Para instruktur memberikan edukasi dan sosialisasi bagaimana berkendara yang baik dan benar untuk meminimalkan risiko kecelakaan di jalan raya. Pasalnya, Kodam mencatat sepanjang tahun 2025 ada 2 kecelakaan lalu lintas melibatkan prajurit Kodam Iskandar Muda. Salah satunya mengakibatkan korban jiwa. Pemahaman tentang undang-undang lalu lintas, teknik berkendara yang aman dan benar sesuai standar keselamatan serta prosedur penanganan korban kecelakaan. Prajurit Kodam juga mendapat demonstrasi langsung dari instruktur ahli yang memberikan gambaran nyata soal pentingnya kedisiplinan dalam berkendara. Dan kami berharap juga tidak hanya berlaku kepada personel kita, karena dengan kegiatan seperti ini bisa juga menjadi inspirasi kepada masyarakat pada umumnya. Bahwa berkendara itu harus taat aturan, tidak hanya taat pada keinginan sendiri gitu ya. Sehingga kita bisa menciptakan berkendara yang aman, jalan yang aman. Ketika kita tidak melaksanakan dengan aman, kita juga bisa dimungkinkan untuk mencelakai orang lain, bukan hanya Pelatihan safety riding ini berlangsung di lapangan Belang Padang, Banda Aceh, yang bekerjasama dengan Ditlantas Polda Aceh, Dinas Perhubungan, dan Jasa Raharja. Ini juga bagian dari komitmen TNI Kodam Iskandar Muda dalam menjamin keselamatan dalam berkendara bagi prajurit. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh. Saudara, seorang petani kakao dari Desa Paya Senara, Kota Sabang, tetap tekun merawat 2 hektar kebun kakao miliknya. Meski usianya tak lagi muda, namun kegigihannya mampu menghasilkan produk coklat siap saji.
Di usianya yang tak lagi muda, Abdullah tetap bergerak lincah di antara rimbun pepohonan kakao miliknya. Setiap pagi ia membawa gunting dan parang lalu memulai rutinitas yang telah dijalaninya lebih dari 30 tahun. Dengan cekatan ia memotong dahan-dahan yang menghambat pertumbuhan buah, bahkan tak segan memangkas dahan yang masih berbuah demi memberi ruang bagi buah lain untuk berkembang maksimal di atas lahan 2 hektar itu. Musim panen selalu membawa senyum bagi Abdullah. 2 kali seminggu ia memanen buah-buah kakao yang kini bernilai mencapai Rp50.000 per kilogram. Di tengah meningkatnya harga dan permintaan, ia tetap melakukan peremajaan tanaman agar kebunnya terus produktif. Ketekunannya menjaga kualitas kakao bukan hanya menghidupi keluarganya, tetapi juga memberi nilai bagi UMKM lokal yang kini mengolah hasil kebunnya menjadi beragam produk coklat khas Sabang. Abdullah telah menjadi bagian penting dalam rantai produksi coklat yang mengangkat nama kotanya hingga dikenal wisatawan. Kalau model pabrik, kalau fermentasi itu sekitar 45, itu yang masih mali. Tapi kalau yang grade A mungkin sampai 50 tuh. Coklat Sabang dikenal berkualitas tinggi dengan cita rasa khas. Melalui Koperasi Produsen Kakao Jaya Mandiri, biji kakao asli Sabang diolah menjadi produk premium bernama Cokbang yang kini banyak diburu wisatawan. Menggunakan 100% kakao lokal dari para petani sebanyak 30 petani bergabung dalam koperasi ini. Coklat Sabang telah menjadi oleh-oleh unggulan kota Sabang dengan omset yang melonjak hingga lebih dari Rp300 juta per tahun. Kita sudah memproduksi itu bubuk kakao. Nah, untuk coklat komponnya kita sudah ada 7 jenis, dan coklat premium konveturnya kita sudah ada 3 jenis, 50%, 70%, dan 80%. Nah, alhamdulillahnya saat ini segmentasi pasar Cokbang itu adalah pariwisata, Pak. Jadi wisatawan-wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Dengan cita rasa coklat khas Sabang ini karena menurutnya coklat Sabang ini punya rasa yang khas dan otentik. Varian produk coklat Sabang dari Koperasi Produsen Kakao Jaya Mandiri diantaranya coklat batang rasa susu, kacang mete, bubuk coklat hingga teh coklat. Itu rasanya seperti Cadbury. Cadbury tahu? Cadbury ya. Yang milk punya, milk chocolate. Ya, rasanya seperti itu. Syahril Mustajab, Kompas TV, Sabang, Aceh. Saudara merasa tidak sejalan dengan Bupati Kampar dalam arah kebijakan pemerintahan. Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar memilih pensiun dini. Ia menilai beberapa kebijakan Bupati tidak sealur dengan program efisiensi yang digariskan pemerintah pusat. Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Kampar, Hambali menyampaikan bahwa pensiun dini diambil karena ketidaksejajaran dalam arah kebijakan Bupati Ahmad Yuzara. Ia menilai beberapa kebijakan Bupati tidak sealur dengan program efisiensi yang digariskan pemerintah pusat. Di antaranya adalah pengambilan kebijakan yang dinilai tidak mencerminkan pengelolaan anggaran secara prioritas, seperti membeli mobil dinas Bupati di tengah efisiensi anggaran. Surat pensiun dini sudah diajukan oleh Hambali pertanggal 12 November lalu dan jika disetujui diperkirakan pensiun pada akhir Desember 2025. Hambali menegaskan bahwa pensiun dini merupakan langkah profesional demi menjaga marwah jabatan dan memastikan proses pemerintahan dapat berjalan tanpa benturan kepentingan internal. Alhamdulillah, saya sudah mengajukan surat pensiun dini, bukan pengunduran diri saya. Saya tetap sekarang pun masih jabatan Sekda, saya pensiun dini. Kenapa saya lakukan ini dengan pertimbangan? Ya, kepala daerah ini kan juga dengan diadakan evaluasi terhadap saya, berarti kan sudah tidak cocok dengan saya. Jadi pakai prinsip aja, ya sudahlah. Kalau ibarat orang berbisnis, kalau toke sudah tidak suka sama kita, ya kita menghindar aja. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Bupati Kampar terkait pengajuan pensiun dini Hambali. Publik menanti arah baru pengelolaan pemerintahan daerah di tengah memanasnya hubungan internal Pemkab Kampar. Sawino Ardi, Kompas TV, Kampar Riau. Saudara, modus penipuan dan pencurian dengan alasan bos suruh jemput barang kembali terjadi di Kota Pekanbaru, Riau.
Aksi para pelaku ini kian meresahkan warga, terutama pelaku usaha kecil yang sering menjadi sasaran. Inilah rekaman kamera pengawas menunjukkan seorang pria datang ke tempat usaha cuci pakaian di Jalan Muhajirin, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru. Terlihat pelaku masuk dengan tenang dan mengaku kepada karyawan bahwa ia disuruh oleh bos untuk mengambil tabung gas yang kosong. Tanpa curiga, karyawan memanggil pemilik usaha untuk memastikan perkataan pelaku. Namun sebelum pemilik memberikan jawaban, pelaku dengan cepat mengambil tabung gas dan langsung pergi menggunakan sepeda motor dengan terburu-buru. Menurut Tuti, salah seorang karyawan di tempat usaha cuci pakaian itu, kejadian tersebut terjadi sangat cepat dan tidak disangka. Kejadian serupa sudah 2 kali terjadi, namun dengan pelaku yang berbeda. Yang di mana, Bu? Sore, bos datang kan, nanya ada tabung gas kosong, katanya bos minta. Terus pegawainya bilang, konfirmasi dulu sama bos. Nah, udah bilang aja nama saya. Ya, banyak paksa tabung gasnya udah dikosong ya. Ada berapa tabung, Bu? 2. Waktu itu ada orangnya ada berapa? Orang yang mana? Yang ngambil? Yang ngambilnya 1. 1 orang. Oh, dia datang sendiri, Bu? Sendiri. Oh, kejadiannya udah berapa kali nih, Bu? Ini yang kedua kali kayaknya. Yang kedua kali. Orang yang sama? Oh, bukan. Beda orang. Udah lapor ke polisi, Bu? Mungkin udah. Akibat aksi pencurian tersebut, pemilik tempat usaha kehilangan sedikitnya 4 tabung gas ukuran 3 kg. Kasus ini menjadi peringatan bagi para pengusaha kecil untuk lebih waspada terhadap orang yang mengaku disuruh oleh pemilik usaha. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Jembatan Siak ramai dikunjungi wisatawan, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Pagi. Saudara, sebuah pulau kecil di bagian utara kota Medan menjadi rumah bagi ribuan burung endemik dan burung migran dari belahan bumi utara. Selain menjadi rumah bagi ribuan burung, pulau seluas 1,3 hektar ini juga menjadi benteng alami saat air laut pasang. Berada di bagian utara kota Medan, tepatnya di seberang Laut Belawan, Pulau Burung menjadi persinggahan banyak burung. Tidak hanya burung endemik Sumatera, melainkan burung migran dari belahan bumi utara. Terdapat 2 spesies burung migran yang terdata di Pulau Burung, seperti burung gajahan benggala yang berasal dari Rusia atau belahan bumi bagian utara dan burung trinil. Burung-burung migran ini biasanya datang antara bulan November hingga Februari. Kelompok masyarakat pemerhati mangrove mengaku Pulau Burung ini awalnya hanya memiliki luas setengah hektar pada tahun 2011. Setelah rutin dilakukan penanaman mangrove, kini Pulau Burung memiliki luas 1,3 hektar. Kemudian kami mulai melakukan penambahan penanaman, dan akhirnya burungnya makin bertambah di situ. Nah, ini memang seharusnya sudah menjadi konservasi kita karena ini adalah Kota Medan. Ya. Jadi masyarakat juga harus tahu bahwa di Kota Medan ini ada pulau burung, yang di situ juga ada burung migran. Jadi ada 2 spesies burung migran situ. Yang biasanya di bulan-bulan 11 sampai bulan-bulan Februari, ya mereka datang ke situ. Salah satunya gajahan benggala sama trinil, burung migran. Dan juga ada burung juga tongtong, burung bango tongtong. Pemerintah Kota Medan diharapkan memberikan perhatian khusus pada Pulau Burung. Karena selain menjadi rumah bagi aneka ekosistem, Pulau Burung juga mampu menjadi benteng yang menahan abrasi di perairan Belawan. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Informasi olahraga, saudara, atlet Indonesia merebut medali emas pertamanya di ajang Southeast Asia U18 dan U20 Athletics Championship di Stadion Madya Atletik Deli Serdang, Sumatera Utara. Medali emas pertama itu diraih dari nomor lari jarak 1.500 meter putra U20.
Yat Hafizuddin, pelari asal Nusa Tenggara Barat yang tampil tercepat di nomor 1.500 meter U20 di Stadion Madya Atletik Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu 15 November 2025, mencatat waktu tercepat di 3 menit 56 detik. Dia mengungguli pelari Vietnam Luong Bin dengan selisih waktu hanya 2 detik, sementara pelari Myanmar Ye Yin Aung di urutan ketiga. Selain mencatatkan waktu tercepat di kejuaraan ini, Hafizuddin juga merupakan pemegang rekor nasional untuk nomor 1.500 U20. Ia memiliki catatan waktu di 3 menit 53 detik yang sampai saat ini masih belum dipecahkan dan bertekad memecahkannya sendiri. Atas kemenangan hari ini, Yat Hafizuddin mengucapkan rasa syukur atas dirinya meraih medali emas untuk Indonesia di event Southeast Asia U18 dan U20 Athletics Championship 2025. Apalagi persaingan di kategori 1.500 meter ini sangat ketat. Saya sangat bersyukur sekali atas berikan sama Allah SWT, dan terima kasih juga kepada orang tua sudah mendoakan dari rumah dan dari teman-teman di seluruh Indonesia juga terima kasih dukungannya, dan dari TVPAS juga terima kasih banget dari support semuanya. Saya sangat senang sekali hari ini bisa mendapatkan podium 1. Menanggapi hasil positif di hari pertama kejuaraan ini, Ketua Panitia Pelaksana Tigor Tanjung mengaku bersyukur atas perolehan medali emas ini dan diharapkan dapat memotivasi atlet-atlet lainnya. Atlet-atlet mudanya juga. Ya, ini juga salah satu yang kita syukuri pada hari ini ya, di sesi pertama Indonesia sudah memperoleh medali emas. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi atlet-atlet Indonesia yang lain di perlombaan-perlombaan berikutnya bisa juga tampil baik. Dan ini tentu membutuhkan juga dukungan dari penonton-penonton yang hadir supaya atlet-atlet kita bisa meraih hasil terbaiknya. Selain itu, Indonesia juga meraih 2 perak di nomor lari 1.500 putri U20 atas nama Mutiara Oktarani Nurul Alpasa. Dan di nomor lempar lembing U18 putri, Karista Zahra juga meraih medali yang sama. Kejuaraan atletik Asia Tenggara U18 dan U20 ke-17 ini digelar selama 4 hari, dari tanggal 15 hingga 18 Desember 2025. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV dari Serdang, Sumatera Utara. Saudara, Khalsa Punjabi School yang berada di dalam kompleks Gurdwara Sri Guru Nanak Dev Ji di Jalan Teguh Umar, Kota Medan terus menjadi tempat penting bagi komunitas Sikh untuk melestarikan tradisi dan bahasa Punjabi. Sekolah ini bukan hanya menyampaikan materi pembelajaran, melainkan menjadi titik perjalanan budaya bagi generasi muda Sikh di Kota Medan. Di tengah aktivitas rutin Gurdwara Sri Guru Nanak Dev Ji yang berlokasi di Jalan Teguh Umar, Medan, setiap akhir pekan terdengar suara anak-anak mengulangi huruf-huruf Gurmukhi, huruf klasik yang menjadi dasar bahasa dan kitab suci agama Sikh. Inilah Khalsa Punjabi School Medan, lembaga pendidikan yang dibentuk untuk memastikan generasi muda tidak terputus dari akar budaya mereka. Sekolah ini bertujuan untuk menyiapkan generasi muda Sikh untuk bisa berbahasa ibu dan membaca kitab Guru Granth Sahib yang dituliskan dengan aksara Gurmukhi. Aksara Gurmukhi ini dibakukan dan distandarkan oleh Guru Angad, guru Sikh kedua pada abad ke-16 dan digunakan untuk menulis kitab suci Sikh yang terdiri dari 35 huruf asli. Untuk pembelajarannya, Khalsa Punjabi School memiliki beberapa tingkatan kelas. Mulai dari kelas basic untuk pengenalan huruf dan cara pelafalan Gurmukhi, kelas intermediate untuk belajar membaca dan menulis teks sederhana, kelas advance untuk menulis teks lebih rumit, membaca kitab suci, serta mempelajari sejarah guru-guru dalam tradisi Sikh. Pembelajaran di dalam kelas diperkuat dengan aktivitas kebudayaan seperti tari Bhangra, musik tabla, serta pembentukan nilai kesetaraan dan pelayanan yang menjadi dasar ajaran Sikh. Menurut Gurdeep Singh, salah satu tokoh masyarakat Sikh, Khalsa Punjabi School sangat penting karena umat Sikh percaya pada sabda atau ajaran yang tertulis. Oleh karena itu dibutuhkan lembaga pendidikan untuk mengajarkan membaca kitab tersebut. Jadi sabda itu huruf dan harus ada lembaga pendidikan. Dari itulah lembaga pendidikan itu macam di Sumatera Utara
terciptalah sekolah Khalsa. Sekolah Khalsa itu jadi kewajiban ditambah dengan waktu itu mediumnya itu bahasa Inggris dan juga bahasa agama. Jadi diciptakan itu untuk menyampaikan moral pendidikan. Jadi kalau tidak ada moral dalam pendidikan itu sangat tidak menguntungkan. Walaupun dia bisa maju, tapi ini yang dipentingkan, cara hidup, bersosial. Nah, terbangunlah sekolah Khalsa dan rumah ibadah di Sumatera ini namanya Guru Nanak Gurdwara. Lewat pendidikan yang terstruktur dan pendekatan budaya yang kuat, Khalsa Punjabi School Medan terus menanamkan pemahaman mendalam tentang warisan leluhur, serta mendorong generasi muda untuk tetap membangun kerukunan dalam masyarakat multi-etnis Kota Medan. Nurul Hasanah, Rogana Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara menggelar Gebiar Budaya Deli Serdang di lapangan Katabima, Kecamatan Percut Setuan. Ajang yang menghadirkan kesenian dari Deli Serdang ini mendapat antusias dari ribuan warga. Ribuan warga Kabupaten Deli Serdang membadati lapangan Katabima, Kecamatan Percut Setuan untuk menyaksikan aneka pertunjukan kesenian di ajang Gebiar Budaya Deli Serdang 2025. Selain tarian budaya, warga juga dihibur dengan penampilan bintang tamu Roy Purba dan Wanabi yang mampu menghibur ribuan warga yang datang. Selain sebagai ajang pertunjukan seni, Gebiar Budaya juga dijadikan sebagai ajang kolaborasi seni dengan ekonomi kreatif dan pemberdayaan usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Bupati Kabupaten Deli Serdang Asri Ludin Tambunan yang hadir dalam ajang ini mengaku Gebiar Budaya ini untuk seluruh insan seni dan budaya beserta masyarakat Deli Serdang. Jadi target Gebiar Budaya hari ini yang kita laksanakan di Desa Bandar Kalipah itu bagaimana mengenalkan khususnya budaya yang telah ada di Kabupaten Deli Serdang, baik budaya Melayu, budaya Karo dan Simalungun. Tertutup juga budaya-budaya yang nambah di Kabupaten Deli Serdang seperti Jawa, Batak dan yang lain. Harapannya apa? Agar masyarakat Kabupaten Deli Serdang tetap menghargai budayanya, tetap bangga terhadap budayanya. Rencananya ajang yang sama akan kembali digelar pada tahun depan. Selain untuk terus melestarikan budaya, ajang ini diharapkan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat melalui UMKM. Tim Liputan Kompas TV Deli Serdang, Sumatera Utara. Saudara, pemandangan Sungai Siak dan megahnya Jembatan Siak 4 tidak hanya sekedar pemandangan biasa, namun kini sudah menjadi tempat tongkrongan anak muda. Lokasi ini juga mendadak viral dan selalu ramai dipadati pengunjung. Menawarkan suasana santai dengan view yang estetik, tempat nongkrong ini menjadi magnet baru bagi mereka yang mencari tempat ngopi sambil menikmati senja. Lokasinya berada persis di pinggir Sungai Siak, tepatnya di bawah Jembatan Siak 4, Kecamatan 50, Kota Pekanbaru. Tempatnya yang cantik langsung menarik perhatian anak muda Pekanbaru. Salah satunya adalah Marsha yang sedang menikmati suasana sore bersama teman-temannya. Meskipun baru pertama kali berkunjung, ia mengaku mendapatkan suasana yang nyaman untuk melepas penat dari hiruk-pikuk Kota Pekanbaru. Baru pertama kali sih Kak, kebetulan. Aku baru pertama kali. Tanggapan tentang Leton Cafe ini gimana? Menurut saya Leton Cafe ini bagus ya Kak, secara makanannya enak, terus ada live musicnya juga. Kita juga bisa lihat kayak jembatan Letonnya secara langsung gitu.
gitu. Sebelumnya tahu Letton Cafe itu dari mana ya? Saya ada lihat di sosial media gitu kan Kak. Terus kebetulan teman saya ngajak kali ini, jadi langsung aja ke sini. Selain menawarkan tempat dengan background yang indah, tempat nongkrong kaula muda ini juga menyediakan makanan dan cemilan yang enak dan harganya ramah di kantong. Tim Liputan Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Sampai di sini Kompas Pagi hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.